Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Ederabek. Kami di sini ingin menjelaskan produk kami tentang tas berkualitas dengan tinggi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aliza Dewi Niken, ada Desi Natalia, dan saya Muhammad Ilham Trialdi, ada Nabila Hasana Putri, dan Novelia Karina Purnomo. Selanjutnya, Edera. Saya ingin memperjelaskan Edera itu produknya kayak gimana dan seperti apa. Edera adalah sebuah produk tas berkualitas dengan harga yang terjangkau di kelasnya. Edera juga menawarkan tas dengan kualitas yang nyaman saat dipakai dan model yang selalu berinovasi dalam perkembangan zaman. Selanjutnya ada AIDA produk dari Edera. Pada tahap pertama yaitu ada awareness. Dalam tahap awareness, Edera akan melakukan promosi untuk menarik minat pembeli dengan mengiklankan produk lewat sosial media dan mengendorse selebgram memiliki kredibilitas tinggi. Selanjutnya ada dalam tahap interest. Edera akan melakukan hal inovatif dalam iklannya dan memperbarui selalu iklannya agar minat konsumen terhadap Edera akan terus terjaga dalam tahap interest ini. Selanjutnya ada desire. Dalam tahap desire, Edera meyakinkan konsumen untuk membeli produk Edera dengan cara memberitahu keunggulan produk Edera dan membuat ketertarikan konsumen menjadi kebutuhannya. Seperti di tas Edera ini tas yang berkualitas dan tahan akan air, tahan akan debu dan lain-lain. Selanjutnya ada dalam tahap terakhir yaitu action. Pada tahap action di mana konsumen sudah memutuskan untuk membeli produk kami. Di situ kami yaitu Edera akan memberikan eksperimen yang sangat megah untuk pembayaran dalam konsumen yang ingin membeli Edera seperti banyaknya transaksi dalam membeli produk Edera dan juga diskon-diskon di dalamnya saat pembelian produk kami yaitu Edera. Selanjutnya saya akan membahas tentang unique selling dari produk kami. Yang pertama itu ada limited stock. Setiap kami update stok ini, kami hanya mengeluarkan 150 piece. Yang kedua itu ada desain yang unik. Pada desain tas biasanya itu kan talinya cuma dipanjang pendekin seperti biasa ya. Tapi pada produk kami ini cukup unik karena tali tasnya itu menggunakan teknik seperti diserut gitu. Dan jarang banget kan ada tas yang kayak gitu. Yang ketiga itu kualitas yang premium. Kualitas yang kami gunakan ini premium dan melalui proses yang teliti untuk memastikan produk tas kami ini layak untuk dijual perbelikan dengan harga dengan harga yang telah ditentukan oleh kami. Selanjutnya ini ada perbandingan harga. Harga produk kami ini cukup terjangkau untuk produk limited stock. Saya ambil salah satu contoh yaitu dari brand Limited Studio yang memiliki rentang harga mulai dari 170 hingga 300.000. Sementara tas dari brand kami ini, Edera, dijual dengan harga 180 hingga 250. Selanjutnya akan dibahas oleh Karina. Sekarang kita masuk kepada STP dan di sini ada segmenting. Segmenting di sini ada demografis, geografis, psikologis, sama behavior. Demografis di sini umurnya untuk pengguna kami lebih targeting kepada 17 sampai 40 tahun dengan jenis kelamin perempuan, pendapatannya UMR atau menengah ke atas dan pendidikannya dapat diakses oleh semua kalangan gitu. Geografinya di sini semua kota di Indonesia tapi terutama juga kota-kota besar seperti Jabodetabek. Psikografisnya kepribadiannya yang aktif, sosialita gitu ya. Karena kan kalau cewek sosialita pasti pengen ikut tren-tren terkini. Nah, pas kita itu cocok banget sih. Terus gaya hidup, pecinta fashion, kolektor tas, dan behaviornya orang yang suka berbelanja online, orang yang mengikuti tren fashion terkini, dan menyukai barang yang limited. Next. Seperti yang tadi sudah saya singgung, targeting di sini tuh kita utamakan ke wanita berusia 17 sampai 40 tahun dengan pendapatan menengah ke atas yang tinggal di kota besar seperti Jabodetabek, Jogja, Surabaya. Ya, di Indonesia banyak kota-kota besar ya yang banyak sih cewek-ceweknya suka fashionable gitu. Kemudian wanita juga yang mencari tas yang stylish, fungsional, dan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk bekerja dan kegiatan sosial. Next.
Ada positioning juga. Positioning di sini kita ada seperti motonya, yaitu Edera akan selalu menjadi teman Anda. Teman di sini berarti Edera akan selalu menemani kegiatan dalam aktivitas konsumen, sehingga bisa disimpulkan bahwa tas kita ini bisa digunakan di berbagai kegiatan. Kegiatannya apapun, tas kita ini bisa dipakai. Kemudian yang ingin kami tekankan adalah kami ingin membuat Edera menjadi top of mind brand tas jika seorang ingin membeli tas untuk digunakan di berbagai kegiatan. Dan untuk membangun citra sebagai top of mind itu, kami menunjukkan keunggulan kami dalam segi harga. Harganya juga terjangkau yang seperti tadi sudah dijelaskan di bagian unique selling, kemudian kualitas kami yang bagus, kemudian promosi. Kami juga akan mempromosikan tas kami bukan hanya di media sosial, tapi kita juga akan em, seperti di membuat billboard dan lain-lain iklan, and then after sales. Jadi kita membuat garansi juga apabila tas kami ketika datang ke tangan konsumen itu kurang layak. Gitu. Next. Next, kami akan beralih ke Edera Strategy Marketing. Kami memilih full strategi untuk mempromosikan produk ini agar dapat dinikmati oleh mereka yang tarik dan menghargai fashion berkualitas tinggi, tetapi tetap menjadi brand kebanggaan tanah air. Edera Bag ini memiliki desain yang timeless dan berkualitas premium, yang berfokus pada peningkatan brand awareness melalui berbagai strategi. Beberapa post strategi yang diterapkan oleh produk ini yaitu pertama, Edra memanfaatkan platform seperti Instagram dan TikTok untuk mempromosikan produk dengan konten visual yang menarik dan unik. Kedua, Edra juga berkolaborasi dengan influencer fashion yang menjangkau lebih banyak audiens dan rewards brand value produk. Dan terakhir, Edra juga ikut serta untuk berpartisipasi dalam pameran fashion dan event untuk memperkenalkan Edra Bag kepada jangkauan audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran merek Edra itu sendiri. Next. Oke, sekarang kita masuk ke positioning dari perceptual map dari Edera ini sendiri. Kita di sini ngambil 12 brand. Yang pertama itu ada Bostanten. Range harga dari merek Bostanten ini sendiri yaitu 79.000 sampai 169.000. Dia itu termasuk low cost dengan high quality. Terus selanjutnya ada Jim Sunny. Jim Sunny ini sendiri dia tuh punya brand tas dengan range harga mulai dari 105.000 sampai 348.000. Di sini dia masuk ke budget yang lumayan standar untuk harga tas dengan kualitas yang tinggi. Terus selanjutnya ada Belia. Belia ini sendiri range harga dari tasnya itu 52.000 sampai 169.000. Dia masuk ke low cost dengan kualitinya yang rendah. Selanjutnya ada Mosdum. Dia itu range harganya itu dimulai dari 95.000 sampai 207.000. Dia itu masuk ke low cost dengan high quality. Selanjutnya ada Hon and Yan. Dia itu mulai dari 79.000 sampai 789.000. Dia masuk ke high cost dengan kualitas yang standar. Terus selanjutnya ada Vandals, dimulai dari 79.000 sampai 169.000 dengan low cost dengan high quality juga. Terus selanjutnya ada Lubov pula, yaitu range harganya mulai dari 160.000 sampai 200.000. Dia masuk ke low cost dan high quality. Terus selanjutnya ada ILG, dia itu dimulai dari harga 74.000 sampai 174.000 dengan low cost yang termasuk dengan kategori tas yang low cost dengan kualitas yang standar. Terus selanjutnya ada The Force, dimulai dari 80.000 sampai 385.000 dengan harga yang standar dan kualitasnya yang lumayan rendah. Terus selanjutnya ada Juni, itu dimulai dari 105.000 sampai 189.000, termasuk low cost dengan high quality. Terus selanjutnya ada Crochet, itu dimulai dari 94.000 sampai 159.000, dia itu masuk ke low cost dengan low quality. Terus selanjutnya ada Limited Studio, itu tasnya dimulai dari harga 169.000 sampai 289.000. Dia itu masuk ke cost yang lumayan standar dengan kualitas yang tinggi. Next. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.